kata golongan sebelah, nggak sampai putus semua amal ibadahnya, termasuk kirim bacaan Quran, nggak sampai kepada si mayit. Gimana tuh? Ya nggak gimana-gimana. Jujur saya nggak tahu ya, yang mereka jadikan landasan itu apa, sehingga punya pendapat kayak gitu. Tapi yang saya ketahui, bahwa imam ataupun ulama yang sering mereka jadikan rujukan, yaitu Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu ada pendapatnya kayak gini, saya bacakan. Ini saya ambil dari kitab Fatawa Darul Ifta Al-Misriyah, juz 5 halaman 471. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Imam Ibnu Taimiyah, annal mayyita yantafi'u bi jami'il ibadatil badaniyati minas sholati was shaumi wal qiraati. Sesungguhnya mayit itu mendapatkan manfaat dengan seluruh ibadah badaniyah, dengan seluruh ibadah fisik seperti dari sholat, puasa, dan bacaan Al-Quran. Kama yantafi'u bil ibadatil maliyati minas shadaqati wa nahwiha. Sebagaimana mayit itu mendapatkan manfaat dari ibadah maliyah, dari ibadah harta, seperti dalam sedekah ataupun yang hal serupanya. Bittifaqil a'immati, ini merupakan kesepakatan imam. Itu kalau menurut Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian saya bacakan lagi. Wa qala Ibnul Qayyim fi Kitabir Ruh. Menurut Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-shadaqatu wal istighfaru wad du'a'u lahu wal hajju anhu. Hal yang paling utama untuk menghadiahkan, yang dihadiahkan kepada mayit, yaitu adalah sedekah, istighfar, dan doa untuknya, mendoakannya. Wal hajju anhu, dan haji atas nama mayit. Wa amma qiraatul qur'ani wa ihda'uha ilaihi tatawwu'an bighairi ajin fahadha yasilu ilaihi. Adapun membaca Al-Qur'an dan menghadiahkannya kepada si mayit sebagai bentuk ibadah sunnah tanpa upah, maka ini akan sampai kepada mayit. Kama yasilu ilaihi thawabus shaumi wal haji, sebagaimana sampainya pahala ibadah puasa dan ibadah haji untuk si mayit, kayak gitu. Kemudian ditambahkan lagi oleh Ibnu Taimiyah, wala yasihu, dan tidak sah apa? Al istijaru 'alal qiraati wa ihda'iha ilal mayyiti. Enggak sah menyewa orang untuk membaca Al-Qur'an dan menghadiahkan pahala bacaan Qur'annya kepada mayit. Jadi kalau menurut Imam Ibnu Taimiyah, yang nggak sah itu bukan karena bacaan Quran kita kirim pahalanya untuk mayit, tapi nggak sah itu kalau kita menyewa orang untuk membaca Al-Quran dan pahalanya itu dikirimkan untuk mayit, dihadiahkan untuk mayit. Kenapa? Li'annahu lam yunqan an ahadin minal a'immatil idnu fi dzalika. Kenapa? Karena tidak pernah dinukil dari satu orang imam pun yang membolehkan hal tersebut. Waqad qala al-ulama, dan ulama berkata, innal qari'a idza qara'a li ajlil mali fala thawaba lahu. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Qur'an, jika dia membacanya karena harta, karena bayaran, fala thawaba lahu, maka enggak ada pahala untuknya. Karena melakukan bacaan Qur'annya karena dibayar, maka enggak ada pahala baginya. Fa ayyu syai'in yuhdihi ilal mayyiti, maka kalau nggak ada pahala baginya, apa yang bisa dihadiahkan untuk si mayit? Kayak gitu. Jadi bahkan menurut Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang sering pendapatnya itu dijadikan rujukan oleh kaum sebelah, itu pendapatnya itu membolehkan mengirimkan bacaan Quran untuk mayit. Tapi di sini menurut beliau bahwa nggak sah kalau kita menyewa orang lain untuk membaca Al-Quran untuk mayit dan pahalanya dihadiahkan untuk mayit, kayak gitu.